Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Sakira Santai bersama Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Telah hadir di sebelah saya ini Bapak Kepala Kantor kita, Bapak Dr. Haji Mawardi MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sakira semuanya dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat meskipun agak pilek-pilek sedikit karena memang habis datang dari Makkatul Mukarramah. Sama Bapak, saya juga pilek ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu topik yang sangat menarik, yaitu salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Yaitu suatu perjalanan ibadah yang sangat diidam-idamkan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Namun di masyarakat kita ini masih banyak yang belum mengerti dan paham bagaimana sih caranya biar bisa daftar haji gitu. Ongkos naik hajinya itu berapa atau ONH-nya berapa? Mungkin di sini Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih Bapak prosedur cara mendaftar hajinya ini Bapak, termasuk berapa sih ONH-nya kalau mau mendaftar haji ini Bapak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi layanan pemerintah kali ini khususnya terkait dengan pendaftaran haji atau lainnya itu memang menganut mudah, cepat dan tanpa biaya, kecuali biaya yang sudah ditentukan. Nah, termasuk layanan haji ini. Jadi perlu kami sampaikan, layanan haji ini hari ini sudah bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang secara manual, jemaah atau seseorang atau masyarakat bisa datang langsung ke kantor, atau bisa dengan cara online. Jadi masyarakat bisa menggunakan aplikasi yang sudah digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Haji Pintar, atau menggunakan pusaka. Nah, ini sudah bisa dilakukan mulai tahun ini dan insya Allah tahun-tahun berikutnya. Dan yang paling penting adalah bahwa yang pertama bagi seluruh masyarakat itu adalah niat untuk berhajinya itu. Nah, masalah nominal berapa, ini menjadi murah semuanya. Jadi kami sampaikan bahwa untuk nominal pendaftaran haji ini masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, ini 25 juta rupiah. Dan ingat, ini disetor ke bank, bukan ke Kemenak. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan ada asumsi masyarakat setor biaya perjalanan ibadah haji itu ke Kemenak, bukan. Tapi itu Bapak, langsung ke bank berarti. Ya, melalui bank langsung, disetorkan langsung itu. Nanti masyarakat mendapatkan bukti setor pendaftaran haji itu. Nah, atau dikenal dengan SPPH kalau dulu, kalau sekarang dikenal dengan SPH itu. Nah, itu kira-kira proses pendaftaran ibadah haji. Nah, berarti masyarakat itu langsung ke bank gitu Bapak ya? Iya, jadi mekanismenya itu masyarakat yang pertama hadir ke bank dengan membawa ONH tadi Bapak ya? Ya, menyetorkan sejumlah uang nominal 25 juta itu disetorkan ke bank, nanti dapat bukti setoran biaya haji itu dari bank, lah kemudian hadir ke kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat domisilinya masyarakat itu. Jadi kalau di Pamekasan, ya datang ke kantor Kabupaten Pamekasan. Lah apa saja syaratnya? Paling tidak KTP, terus kemudian KK, terus kemudian salah satu dari ijazah atau akte kelahiran, atau surat nikah. Nah, itu saja berkasnya. Jadi ada 4 itu saja. Datang langsung ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Kenapa harus langsung? Karena ada proses pengambilan foto yang dilakukan oleh admin dari panitia pendaftaran haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Nah, gampang kan? Oh, iya. Nah, itu saja. Berarti prosedurnya masyarakat itu ke bank dulu Bapak ya? Iya, betul. Setelah ke bank dapat bukti pembayaran untuk ONH itu Bapak ya, baru nanti bukti validasinya itu dibawa ke kantor Kemenak itu Bapak ya, Betul. dengan membawa fotokopi KTP, Betul. KK,
Terus salah satu bisa dipilih mungkin ijazah atau surat nikah atau akte kelahiran. gitu, Dan Bapak, masih ada lagi satu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah itu. Jadi masyarakat jika ingin ke bank itu tidak perlu lagi ke bank yang ada di luar kantor. Di kantor pun sudah ada tersedia bank penyedia penerima setoran biaya haji itu. Kami tidak perlu menyebutkan bank apa, tinggal hadir saja nanti karena nanti ini promosi tidak boleh itu. gitu. Yang Ya, berarti- jelas sekali hadir ke kantor pendaftaran haji ini sudah selesai. Oh gitu ya, berarti ada penyedia bank juga Bapak ya, di kantor Betul. itu ada banknya juga, bisa Ya. langsung mendaftar di situ. Ya. Atau yang pengen online mungkin bisa langsung transfer aja mungkin Bapak ya. Betul. Tidak harus datang ke kantor melalui aplikasi Haji Pintar Bapak ya. Haji Pintar Atau dan pusaka Bapak ya. pusaka. Ini satu kemudahan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khusus pendaftaran haji ini. Berarti dari pendaftaran online tadi itu dari kantor ini sudah dapat terbaca, langsung kita kirimkan kembali untuk hasil porsinya itu Bapak ya. Ya, dan saat itu juga masyarakat sudah bisa langsung menerima nomor porsi hajinya itu dan sah sebagai calon haji untuk beberapa tahun kemudian. Berarti tidak usah datang ke kantor pun kita bisa mendaftar haji dari rumah gitu Bapak ya. Sangat bisa, Ya. sangat bisa. Berarti sangat gampang proses Sangat pendaftaran gampang haji sekali, itu, Bapak, sangat ya. gampang sekali. Terus kira-kira untuk saat ini masa tunggunya berapa tahun Bapak ya? Lah kalau bicara masa tunggu ini memang apa istilahnya itu, jangan sampai dengan masa tunggu yang kita sampaikan ini masyarakat jadi mundur untuk mendaftar haji karena memang ini sudah menjadi ketentuan bahwa haji itu hari ini harus antri agak panjang. Jadi kira-kira 36 tahun lah dari hari ini. Oh gitu Bapak. 36 tahun. Jadi mendaftar hari ini 36 tahun lagi itu baru bisa berangkat. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi itu, yang penting niatnya saja dulu. Nah, berarti ini sudah separuh perjalanan haji sudah selesai. Jadi niatnya sudah. Nah, tergantung nanti takdirnya berangkat tahun berapa. Berarti segera mendaftar aja biar segera dapat nomor Nah, itu porsi yang paling gitu. penting. Itu yang paling penting. Kalau bagi yang mereka yang sudah mendaftar lama mau berangkat itu sebenarnya apa saja Bapak yang perlu dipersiapkan bagi mereka yang mungkin tahun depan mau berangkat gitu, kiat-kiat apa aja sebenarnya yang perlu dipersiapkan oleh jamaah itu Bapak? Nah, ini memang menjadi momentum yang paling ditunggu kadang menjelang pemberangkatan pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh masyarakat yang sudah mendaftar haji ini. Jadi yang pertama itu karena memang haji ini ibadah fisik, maka fisik yang prima ini perlu disiapkan lebih awal oleh seluruh calon jemaah haji yang mau berangkat. Terus kemudian yang kedua ada proses persiapan manasik ya, manasik bekal secara keilmuan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Rukunnya apa saja, umrohnya bagaimana, yang wajibnya apa saja, larangannya bagaimana. Itu nanti juga disiapkan oleh Kementerian Agama kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi ada 6 manasik di kecamatan dan 2 kali manasik di kabupaten. Ini saya kira sudah cukup memberikan bekal keilmuan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, yang ketiga, ini memang ada sedikit bekal ya yang harus dibawa ke Arab Saudi, ke Madinah atau ke Makkah. Ya, siapa tahu misalkan ada kebutuhan lain yang mau dibelanjakan begitu tuh. Ya, bekal secukupnya. Meskipun nanti ada living cost yang akan diberikan oleh pemerintah berupa uang sebesar 750 real begitu. Nah, di samping hal-hal tersebut Bapak ya, ini kan masyarakat itu kadang-kadang ada yang tidak tahu saya berangkatnya tahun kapan gitu. Apakah misalkan ada yang mau berangkat ini Bapak, itu apa diumumkan ke jamaahnya atau gimana Bapak ya? Iya, ada 2 hal yang perlu dilakukan terkait dengan bagaimana mengetahui jemaah ini berangkatnya kapan. Yang pertama bisa dicek langsung melalui aplikasi Pintar dengan memasukkan nomor porsi itu. Jadi nanti muncul di situ estimasi pemberangkatan. Yang kedua, biasanya jemaah yang akan berangkat tahun depan, tahun ini akan segera diumumkan secara by name, ya, by name dari pemerintah pusat, dari aplikasi Siskohat itu, bahwa si A, B, C dan seterusnya misalkan ini akan berangkat pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 begitu. Itu akan diumumkan secara langsung, akan dikabarkan begitu. Jadi sangat mudah sekali.
Berarti masyarakat tidak perlu khawatir ya kalau akan tertinggal gitu informasi ini, berarti Bapak ya. Ya. Kan mereka bisa ngecek sendiri di aplikasi Haji Pintar. Betul. Melalui nomor porsinya tersebut, atau mungkin bisa datang langsung ke sini Bapak ya. Bisa. Untuk menanyakan. Bisa. Jadi Kapan misalkan saya berangkat gitu, Bapak ya? ada kesulitan misalkan ngecek langsung, bisa datang ke kantor. Bisa by phone juga, misalkan bagaimana caranya untuk ngecek porsi, bisa by phone juga. Kita sampaikan nanti ke masyarakat. Berarti masalahnya kan begini Bapak, sekarang ini kan ada, dikhawatirkan ada rumor-rumor itu loh Bapak. Iya. Oh besok akan diberangkatkan gitu. Ternyata Lebih porsinya awal ya, begitu lebih kan. awal gitu Bapak ya. Nah ternyata setelah dicek sendiri ke sini porsinya agak lama gitu Bapak. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke masyarakat bahwa jangan percaya kepada isu jual beli porsi. Karena itu tidak mungkin dilakukan. Jadi porsi ini sudah sudah tertulis secara sistem di Siskohat itu. Dan pengendalinya bukan Kemenak kabupaten di seluruh Indonesia, bukan, atau operator kabupaten, bukan, tapi langsung dari admin Siskohat Pusat, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi tidak ada istilah jual beli porsi itu. Nah, oleh karena itu jika ada masyarakat yang misalkan ada yang menawarkan, ditawarkan bisa berangkat duluan, saya pastikan itu palsu. Berarti Karena jangan tidak percaya mungkin. Bapak ya, jangan Iya. percaya dengan porsi saya itu masih lama, ternyata ada yang menawarkan besok tahun depan Saman bisa berangkat dengan bayar sekian, berarti tidak ada Bapak ya? Tidak ada. Itu bohong berarti Bapak ya? Tadi saya sempat ngecek langsung juga untuk memastikan ini ke sistem yang Siskohat di kita di kabupaten. Jadi mekanisme misalkan yang berpeluang itu ada pembatalan haji misalkan ya. Terus kemudian ada isu di luar misalkan bagi yang membatalkan haji kemudian haji porsinya ini bisa digunakan oleh yang lain misalkan. Ini sama sekali tidak memungkinkan. Kenapa? Karena prosedur pembatalan haji ini dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan yang ingin membatalkan hajinya. Lah, di dalam proses pembatalan haji ini mencantumkan nomor porsi berapa yang mau dibatalkan. Nomor porsinya berapa. Lah kemudian dari pengusulan yang bersangkutan yang ingin membatalkan haji ini, kemudian oleh admin kabupaten, nomor porsi yang mau dibatalkan itu diusulkan ke pusat melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi masing-masing untuk porsi ini dibatalkan. Begitulah. Kemudian saya cek tadi beberapa nama atas nama Siti Aisyah. Lah, mohon maaf ini biar pasti juga saya cek dulu di anunya ini. Nanti bisa dibuktikan. Ini. Jadi ada nama jemaah yang namanya Siti Aisyah. Ini melakukan pembatalan haji atau di Waru ini ya, alamatnya Waru, nomor porsinya 130 137 2735. Nah ini. Terus kemudian saya cek nomor porsi ini setelah dinyatakan bahwa ini sudah berhasil dilakukan pembatalan. Nomor porsi atas nama Siti Aisyah dengan nomor 130 1372 375 ini saya cek di Haji Pintar, ini sudah tidak ada. Buktinya nanti seperti ini Mbak Ika ya. Nah ini. Jadi kalau ada Nanti kamera bisa bisa di-shoot ya. di-shoot nanti. Jadi nomor porsi ini tidak ditemukan. Jadi kita cek di Haji Pintar, nomor porsi ini tidak ditemukan dan ada bukti transfer rekening dana pengembalian dari pemerintah ini ke atas nama Siti Aisyah. Ini konfirmasinya 100% berhasil. Nah ini salah satu bukti bahwa nomor porsi yang sudah dibatalkan itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Berarti Bapak ya. Berarti kalau sudah begitu. dibatalkan berarti sudah hilang dari sistem gitu Bapak ya. Hilang. Jadi dicek di Haji Pintar, di Pusaka, nomor porsi yang bersangkutan itu nanti akan ada muncul notifikasi nomor porsi tidak ditemukan gitu. Begitu Bapak ya. Berarti nomor porsi yang telah dibatalkan itu tidak bisa digantikan oleh Tidak orang bisa. lain berarti Bapak ya. Tidak bisa. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat jika ada yang menawarkan terkait dengan bahwa pemberangkatan haji ini bisa dilakukan lebih awal dengan menawarkan porsi-porsi yang tidak jelas itu, ini jangan percaya. Saya pastikan ini bohong.
Saya pastikan bohong dan pasti ini penipuan. Apalagi dimintain nominal sejumlah uang. Nah, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan khususnya ini memastikan bahwa tidak ada jual beli porsi itu, apalagi dengan nominal yang sangat fantastis itu. Nah, ini dari komitmen kita dari Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Mbak Ika. Begitu Bapak ya. Berarti memang bohong Bapak ya, berita di luar itu Insya Allah ya. itu Tidak ada bohong. bukti, Bapak ya. Insya Allah bohong. Saya Bapak pastikan tadi, itu. ya, Bapak tadi kan sudah menyinggung tentang pembatalan haji. Iya. Gimana sih sebenarnya prosedurnya Bapak untuk pembatalan haji ini Bapak? Nah, ini pun juga gampang. Jadi masyarakat yang misalkan, mudah-mudahan tidak ada yang batal ya, mudah-mudahan. Tapi misalkan karena keadaan terpaksa kemudian jemaah masyarakat yang membatalkan haji, ya tinggal bawa biar ini ada saya bawa persyaratannya nih Pak Ika. Nah, di sini ada persyaratannya. Masyarakat tinggal mengajukan permohonan secara tertulis berbatai 10.000. Berarti yang bersangkutan sendiri Bapak yang Iya, mengajukannya. misalkan kesulitan dengan formnya, kita siapkan di sini nanti. Terus kemudian dibawa juga surat setoran haji yang dulu itu, yang SPPH atau SPPH. validasinya itu. Terus kemudian bukti setoran BP-nya. Jadi rekeningnya juga dibawa. Terus kemudian membawa fotokopi KTP, terus kemudian fotokopi rekeningnya, rekening setoran awalnya itu. Nah, terus kemudian ada surat kuasa bagi jemaah yang tidak bisa datang langsung ke Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Ada surat kuasa dari mengetahui kepala desa, kemudian distorkan ke Kemenag Kabupaten kota tempat domisilinya itu. Nah, kira-kira dari itu setelah kita langsung proses, insya Allah 1,5 bulan uang yang sudah disetorkan awal sejumlah 25 juta itu akan dikembalikan oleh ke rekening masing-masing itu. Dan buktinya seperti yang saya sampaikan tadi itu, atas nama Aisyah sebagai sampel itu. Berarti tanpa surat kuasa yang bersangkutan ini atau orang lain ini tidak bisa membatalkan porsi haji. Contohnya si A gitu mau membatalkan tapi dia tidak bisa datang langsung ke kantor. Itu tidak bisa dibatalkan Bapaknya tanpa surat kuasa berarti Bapak ya? Tidak bisa. Jadi harus yang bersangkutan langsung datang ke sini atau menggunakan surat kuasa itu. Begitu Bapak ya. Bagaimana dengan pembatalan yang untuk yang meninggal Bapak? Sama, pada dasarnya pembatalan ini bagi yang jemaah yang masih hidup atau yang meninggal prosedurnya sama. Prosedurnya sama seperti yang tadi itu. Tinggal nanti kalau misalkan yang meninggal ini yang mengurusi semua ahli warisnya. Tentu dibuktikan dengan beberapa surat keterangan ahli waris, semisal KTP ataupun KK, termasuk juga surat kuasanya itu. Begitu, prosedurnya Bapak, sama. Berarti sangat gampang untuk membatalkan. Sangat gampang sekali. Sangat Tidak gampang ada sekali. apa ada biayanya Bapak mungkin? Tidak ada. Pembatalan ini? Tidak ada. Berarti semuanya gratis. Semuanya gratis. Pendaftaran, pembatalan gratis. Iya berarti, betul. Bapak, ya? Nah, pendaftaran, pembatalan, termasuk umrahkatan juga gratis. Oh gitu, gratis Iya. semua berarti Bapak. Nah, jadi rumor yang beredar di masyarakat bahwa haji itu bisa dipercepat itu tidaklah benar Atau dengan bayar sekian atau dijual belikan. atau dijual belikan itu tidaklah benar. Oke. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini Bapak. Terima kasih Banyak Bapak. Terima kasih Mbak Ika. Sehat selalu Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Syariah. warahmatullahi wabarakatuh.